Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Narasi. Halo Sobat Narasi, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat-sehat ya. Iya dong, pasti sehat-sehat kan? Selamat datang kembali di podcast Karya Karsa dengan moderator dan narasumber yang pastinya berbeda lagi dong. Perkenalkan, kami dari bidang kerohanian yang akan membawakan topik menarik yang lagi panas-panasnya. Topik yang kami bawakan adalah pesulap merah versus Gus Samsudin. Namun tentunya ditambahkan dengan sudut pandang dari agama dan psikologi. Yang berjalannya podcast ini akan dipandu oleh saya, Daniela Pauleta Naomi, dan rekan saya yaitu Mona Sylvia. Nah, topik kali ini akan kita perdalam bersama narasumber kita yang juga dari bidang kerohanian, yaitu Kang Fuad Muhammad Al-Ghifari. Halo Kang Halo, Fuad. halo semuanya. Nah, gimana nih Kang? Udah siap belum memberikan pendapatnya tentang kasus ini dan berdiskusi dengan kami nih Kang? Ya, insya Allah siap. Oke Kang, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin Kang Fuad boleh perkenalan dirinya dulu. Boleh namanya atau mungkin latar belakangnya Kang Fuad, silakan Kang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fuad Muhammad Al-Ghifari dari jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di BEM sendiri, jabatan saya sebagai Kepala atau Ketua Bidang Kerohanian. Nah, baik. Tadi kan Kang Fuad udah perkenalan nih. Tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai aja nih ya Kang, tanya jawab sama Kang Fuadnya. Nah, oke. Pertama nih, mengenai pesulap merah versus Gus Samsudin nih Kang. Pertama kali Kang Fuad mendengar kasus ini tuh dari mana sih Kang? Ya, pertama aku mau ceritain dulu ya. Jadi, aku tuh sebenarnya udah tahu sejak agak lama ya mengenai pesulap merah. Karena pesulap merah ini sering bikin konten YouTube ya, terutama yang collab sama salah satu ustadz yang sering membahas tentang ruqyah. Aku pertama kali tahu dari Facebook, ya karena di Facebook tuh banyak ya, banyak banyak konten-konten komedi lah. Dan awalnya juga aku ngira itu komedi doang ya, tapi ternyata kasusnya cukup serius itu seperti yang kita ketahui sekarang ini. Menarik banget ya Mona ya, ternyata Kang Fuad udah tahu duluan nih tentang pesulap merah. Kalau aku sendiri sebenarnya baru tahu tentang pesulap merah tuh waktu yang soal ada masalah sama Gus Samsudin ini viral. Kalau Mona sendiri taunya dari kapan, Mon? Kalau aku sendiri taunya karena pertama nggak terlalu ngikutin tentang pesulap merah kan, jadi tahu itu waktu diceritain sama Naomi tentang pesulap merah. Nah, dari situ baru searching-searching nih tentang pesulap merah versus Gus Samsudin di sosial media. Jadi baru tahu deh dari Naomi gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengetahui kronologinya, kita tanya dulu nih ke Kang Fuad. Sebenarnya siapa sih pesulap merah dan Gus Samsudin itu? Kita pertama bahas dulu yang pesulap merah ya. Jadi pesulap merah ini emang latar belakangnya dia pesulap. Dia juga punya akun YouTube. Dia sering bikin konten yang isinya tuh membahas trik sulap, membongkar-bongkar trik sulap, dan juga membahas kayak orang-orang yang menyalahgunakan trik sulap ini. Terus kalau Gus Samsudin, beliau itu emang salah satu orang yang ditokohkan ya, karena dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Paling yang aku tahu seperti itu. Baik, Kang, kan tadi udah Kang Fuad mendeskripsikan dari pesulap merah sama Gus Samsudinnya nih. Nah, boleh ceritain sedikit nggak, Kang, garis besarnya aja nih tentang kasus pesulap merah sama Gus Samsudin ini, Kang? Nah, jadi seperti yang tadi aku udah sebutin ya, si pesulap merah ini memang dia punya akun YouTube dan sering bikin konten gitu. Nah, salah satu kontennya itu, jenis kontennya yaitu reaction. Jadi dia nge-reaction orang-orang gitu yang menurut si pesulap merah ini menyalahgunakan trik sulap. Nah, salah satu yang jadi reaction itu kebetulan ada videonya Gus Samsudin yang lagi nyembuhin pasiennya. Nah, dari situ Gus Samsudin juga mungkin merasa nggak terima dan terjadilah konflik yang kita tahu sekarang ini. Padahal sebenarnya yang dia reaction itu kan bukan Gus Samsudin lagi ya, cuma mungkin karena kebetulan Gus Samsudin ini merupakan tokoh yang cukup besar gitu, terutama di daerahnya. Jadi reaksinya juga lumayan besar juga terhadap video reaction tersebut. Oke, terus gimana nih tanggapan Kang Fuad sama hal-hal tersebut, sama kasus ini tuh gimana, Kang? Kalau dari aku sendiri sih menanggapi kasus ini ya, atau memandang kasus ini,
dari sisi yang positif aja sih. Misalkan buat kita nih mahasiswa kan jadi ada hiburan juga mungkin ya. Terus di samping itu kita juga jadi belajar banyak hal dari kasus ini, karena ini bisa kita kaitin juga nantinya dengan agama, dengan psikologi atau dengan ilmu ilmiah yang lainnya. Terus dari sisi Pesulap Merah maupun Gus Samsudin juga kan mereka jadi lebih dikenal ya. Juga jadi banyak banyak tawaran juga kan untuk mengisi acara-acara gitu. Terus dari media juga kan mendatangkan rezeki juga kan buat media karena jadi banyak yang diberitain. Sehingga kayak AdSense dan sebagainya juga pun makin lancar kan. Baik, Kang. Nah, jadi kan awal mula perkaranya itu karena Pesulap Merah itu ngebongkar trik-trik gitu ya, trik-trik dukunnya Gus Samsudin ini. Nah, kalau Kang Fuad sendiri nih, Kang, percaya nggak sih, Kang, sama hal-hal pesulap dan hal-hal dukun gitu, Kang? Kalau aku pertama yang pesulap ya. Aku sih menganggap pesulap itu trik kayak bagian dari seni aja, salah satu bentuk seni gitu. Karena kayak trik sulap itu kan memancing ini ya, memancing kreativitas daripada pelaku atau pesulapnya. Terus salah satu contohnya misalkan kayak salah satu trik sulap kebongkar. Jadi kan itu bikin pesulap yang bersangkutan itu kan makin terpacu lagi biar kreativitasnya untuk menciptakan trik-trik baru yang lebih mind blowing mungkin. Terus kalau dari yang dukun dan sebagainya, tentu percaya ya adanya itu. Apalagi kan di Indonesia ya yang cukup kental gitu, kayak nuansa magisnya. Jadi percaya ya, walaupun percaya kan bukan berarti mendukung atau setuju kan. Jadi percaya ya percaya. Tapi aku juga punya prinsip prinsip tersendiri lah kalau mungkin aku nggak setuju dengan praktik perdukunan. Oke, baik nih, Kang. Kan tadi nih, Kang Fuad udah memberikan pendapatnya gitu mengenai percaya atau enggaknya pesulap sama dukun. Nah, kalau Nomi sendiri percaya nggak sama pesulap dan dukun? Waduh, soal pesulap sama dukun ya? Kalau saya sendiri, kalau soal pesulap itu saya percaya ya, karena kan kalau pesulap itu sebenarnya kan hiburan ya. Jadi kita juga nonton sudah tahu bahwa yang dilakukan oleh mereka itu trik. Jadi memang yang dilakukan itu beneran ada dan emang bisa kita percaya walaupun kepercayaan kita tuh yakin bahwa oh ini trik. Cuman gimana sih caranya bisa sampai kayak gitu? Mungkin kalau untuk pesulap kayak gitu. Dan untuk yang dukun, saya setuju ya sama Kang Fuad bahwa emang saya percaya adanya hal-hal seperti itu kayak dukun karena kita juga kan sebenarnya sangat dekat ya hidupnya dengan hal-hal spiritual, di mana kita juga kan semua beragama. Jadi kita, wajar gitu untuk mempercayai hal tersebut, di mana, Tuhan juga berkaitan dengan hal-hal spiritual, juga ada, tradisi, ada budaya, ada kaitannya dengan semacam seperti itu gitu. Cuman saya juga kembali setuju sama Kang Fuad bahwa saya tidak mendukung praktik perdukunan gitu, Mon. Kalau Mona gimana, Mona? Kalau aku sendiri juga pastinya nggak jauh beda sama Kang Fuad sama Nomi gitu ya. Kalau tentang pesulap ya pastinya percaya gitu, karena ada trik-trik yang penonton tuh nggak tahu gitu kan, sedangkan di belakang layar emang ada trik-trik tertentu yang emang pesulap bikin gitu atau pesulap buat gitu. Jadi seakan-akan penonton itu nganggapnya itu adalah hal yang ajaib gitu kan. Nah, terus kalau yang dukun juga sama, nggak beda juga sama Kang Fuad sama Nomi, percaya adanya juga. Karena emang saling berdampingan gitu sama kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih juga Mona ya, udah bantu nambahin nih tanggapannya Mona gimana soal kepercayaan tentang sulap sama dukun. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih buat Kang Fuad. Jadi menurut Akang itu, apakah seorang pesulap merah merupakan mubalik yang menyamar atau bukan nih, Kang? Kalau dikatakan pesulap merah mubalik yang menyamar, mungkin kurang pas ya kalau kita menamakannya mubalik yang menyamar. Tapi kalau menurut aku nih, pesulap merah ini menggunakan keilmuannya, kemampuannya dalam sulap itu untuk berdakwah sebagai mubalik juga gitu. Karena pesulap merah ini kan sering juga ya diundang ke banyak acara dan dia juga beberapa kali menyebutkan juga alasannya kenapa sih dia ngurusin yang kayak gini, ngebongkar praktik-praktik yang kayak gitulah. Nah, salah satu alasan dia itu karena dia merasa bahwa ilmu sulapnya gitu, kemampuan dia dalam melakukan sulap
itu menambah beban moral juga. Jadi dia merasa tanggung jawab gitu dalam mengedukasi, dalam mencegah masyarakat luas dari konten-konten yang sifatnya pembodohan. Kan tadi berarti pesulap merah itu bukan mubalik yang menyamar gitu, Kang. Nah, kalau misalkan pesulap merah itu bisa disebut sebagai dukun yang berkedok agama nggak, Kang? Nah, si pesulap merah ini juga kurang tepat ya kalau disebut sebagai dukun yang berkedok agama, karena di dalam kasus ini tuh yang terindikasi kuat gitu sebagai dukun berkedok agama adalah Gus Samsudinnya, karena kan seperti yang dituduhkan oleh pesulap merah bahwa Gus Samsudin ini dalam praktik pengobatannya itu tuh disinyalir menggunakan trik-trik sulap gitu, untuk menarik pasiennya sebagai metode pengobatannya lah. Jadi kalau menurut aku yang lebih terindikasi kuat disebut sebagai dukun berkedok agama adalah Gus Samsudinnya. Oke, sekarang pertanyaan itu menyangkut tentang latar belakang Kang Fuad nih. Kang Fuad kan seseorang mahasiswa yang ngambil jurusan psikologi ya, Kang? Kalau boleh tahu sebentar, Kang Fuad itu sekarang semester berapa, Kang? Aku mau ke semester 5. Oke, berarti Kang Fuad adalah seorang mahasiswa psikologi yang mau masuk ke semester 5 nih. Nah, jadi aku mau nanya tanggapan Kang Fuad dari sisi psikologinya itu, apakah ada penjelasan yang lebih ilmiah nggak sih atau yang lebih rasional tentang kasus ini gitu, Kang? Nah, untuk penjelasan yang lebih rasional atau ilmiah, mungkin ini pembahasannya lebih sedikit ke ini ya, ke arah medis atau kedokteran ya. Tapi mungkin akan berkaitan juga pada nantinya dengan psikologi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, nih ada sedikit kisah dulu nih yang berkaitan dengan sisi ilmiahnya dari kasus ini. Jadi pada zaman dahulu kala ada sebuah keluarga di mana sang ibu ini melahirkan 3 anak kembar. Nah, terus ketika lahir, si dukun beranaknya ini yang membantu proses kelahiran sang ibu itu memberi informasi bahwa waktu kelahirannya nih kurang tepat gitu, dan akan membawa ketidakberuntungan lah bagi masa depan ketiga anak kembar ini. Jadi si dukun beranak ini memberitahukan bahwa ketiga anak ini nih akan meninggal dengan cara yang kayak gimana, waktunya kapan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata ramalan dari dukun beranak ini benar. Nah, sampailah kepada ketika anak yang kedua ternyata meninggal sesuai dengan prediksi atau ramalan dari dukun beranak, itu si anak ketiga yang masih tersisa satu lagi, itu langsung mikir nih gimana caranya biar ramalan ini nggak berlaku kepada saya. Dia mikir kayak gitu. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin yang dia bisa, tapi pada akhirnya karena dia juga percaya dengan ramalan itu, pada akhirnya dia pun si anak terakhir ini meninggal dengan cara yang sama seperti yang diramalkan oleh dukun beranak pada waktu mereka lahir itu. Nah, di sini muncullah sebuah istilah ya yang namanya itu efek nocebo. Kalau kita ambil definisinya, efek nocebo ini adalah keadaan atau efek di mana sebuah substansi yang sebenarnya tidak membahayakan atau tidak membawa efek negatif, tapi karena persepsi, karena keyakinan tertentu itu ternyata bisa benar-benar membawa efek negatif bagi orang yang mempercayainya. Nah, kebalikannya dari efek nocebo adalah efek placebo. Nah, kalian pernah dengar nggak sih yang namanya efek placebo itu? Belum, Kang, belum pernah dengar. Efek placebo ini aku juga pertama dengar waktu zamannya vaksin COVID. Karena waktu masih proses pengembangan itu kan ada ya, waktu tahap uji coba tuh ada orang yang dikasih vaksin beneran, dan ada juga yang dikasih namanya placebo. Nah, jadi kalau dari kita ambil definisinya, placebo tuh kebalikannya tadi dari nocebo. Jadi kayak substansi gitu yang sebenarnya kosong nih. Dia tuh udah berisi sesuatu yang dapat menyembuhkan, dapat menyehatkan, dapat membawa kebaikan lah. Tapi karena keyakinan tertentu itu bisa jadi membawa kebaikan buat yang mempercayainya. Nah, itu juga yang terjadi ya pada pasiennya Gus Samsudin, sehingga dia kan punya banyak pasien dan langganan juga ya.
udah besar juga praktik pengobatannya itu. Mungkin secara medis nggak terukur nih si Gus Samsudin ini sebenarnya ngasih obat apa kepada pasiennya. Tapi karena tadi keyakinan, sugesti yang diberikan oleh Gus Samsudin, pasiennya juga merasa sembuh, merasa bahwa pengobatannya Gus Samsudin itu manjur ya, mungkin seperti itu. Tapi ada juga nih dokter atau dari pihak kedokteran lah yang bilang bahwa efek placebo ini hanya bisa terasa manfaatnya itu untuk menghilangkan gejalanya aja. Jadi penyakitnya masih ada. Misalkan kita sakitnya darah tinggi mungkin ya. Nah gejala-gejalanya itu hilang, nggak kerasa. Tapi sebenarnya penyakitnya masih ada. Tapi walaupun begitu, tetap ada manfaatnya juga. Misal kita sakit kayak tadi darah tinggi. Terus karena efek placebo tadi, kita tuh jadi ngerasa mendingan karena gejalanya udah nggak kerasa. Nah, itu kan badan kita akan merasa mendingan. Jadi, diharapkan ketika badan gejala tidak terasa, kita juga lebih semangat dalam melakukan proses pengobatan. Jadi, di samping tadi efek placebo itu berguna, gue tetap membutuhkan pengobatan secara medis gitu, agar kesembuhannya lebih optimal. Nah, terus ada juga nih kan, placebo ini masih dipertanyakan, kan ini beneran ngefek apa enggak gitu. Jadi kalau aku juga ini mengutip dari beberapa sumber ya, salah satunya dari Profesor Renald Kasali. Nah, beliau itu menyebutkan bahwa ada gitu seorang ilmuwan yang melakukan penelitian tentang efek placebo ini selama 22 atau 23 tahun gitu. Dan dia menyebutkan bahwa efek placebo ini beneran bermanfaat gitu. Jadi kalau misalkan yang masih ragu gitu tentang anjuran dari efek placebo ini, ada gitu penelitian yang membuktikan bahwa placebo ini bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang sakit untuk sembuh, mungkin seperti itu. Wah, kita dapat ilmu baru nih ya, Nomi ya, tentang efek placebo sama efek nocebo-nya. Nah, kan tadi Kang Fuad udah ngejelasin nih, Kang, dari segi psikologinya. Nah, kalau misalkan dari segi agamanya sendiri itu gimana, Kang? Ya, kalau dari segi agama, khususnya agama yang aku anut ya, agama Islam, mungkin kita bahas satu dari orang yang bisa nyembuhin penyakit gitu. Nah, kalau di dalam agama Islam sendiri, itu ada beneran gitu, orang yang bisa nyembuhin suatu penyakit. Yang pertama itu nabi, yang kedua itu orang-orang biasa yang soleh, jadi yang bukan nabi tapi soleh gitu. Nah, kalau nabi ini bentuknya itu berupa mukjizat, dan kalau orang soleh itu namanya karomah. Bedaan dari mukjizat dan karomah, kalau mukjizat itu harus disebarluaskan. Jadi orang-orang tuh harus tahu kalau seseorang itu punya mukjizat sebagai apa? Sebagai bukti bahwa orang yang tersebut ini merupakan seorang nabi, merupakan seorang utusan Tuhan dan pembawa pesan Tuhan. Nah, beda aja dengan karomah. Kalau karomah itu sifatnya harus dirahasiakan. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya orang punya karomah koar-koar gitu ke orang-orang, dan perlu dipertanyakan juga kalau ada orang yang punya karomah terus malah dipamerin, itu perlu dipertanyakan juga itu asli apa palsu. Terus terkadang juga orang yang punya karomah nih baru ketahuan karomahnya setelah dia meninggal. Jadi orang-orang di sekitar tuh baru tahu kalau orang tersebut punya karomah setelah orangnya meninggal. Nah, itu pertama dari sisi orang yang bisa menyembuhkan penyakit ya. Terus yang kedua nih, berkaitan dengan dukun yang kita bahas juga pada hari ini. Kalau di agama Islam itu dukun itu kan sangat erat kaitannya dengan jin dan sebagainya ya. Nah, jin itu kalau di agama Islam kedudukannya sama aja seperti manusia. Jadi dia itu makhluk Tuhan, dan tugasnya juga beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga yang sering disebutkan sama Gus Samsudin ya kalau lagi diwawancara. Jadi Allah tuh menciptakan jin dan manusia tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk saling bersekutu, saling bantu-membantu, karena kita sebagai hambanya Allah kan diwajibkan untuk berharap, berdoa tuh hanya kepada Allah kan, di samping kita berusaha gitu. Kalau kita malah meminta, malah berharap kepada jin dengan perantara dukun, itu bisa masuk ke dalam kategori syirik. Nah, dan syirik ini juga dosa yang terbesar ya bagi umat muslim gitu. Kalau
sampai meninggal dia tidak melakukan taubat. Oke, baik Kang. Nah, tadi kan Kang Fuad udah ngejelasinnya dari segi agamanya Kang Fuad. Nah, boleh nggak Naomi berpendapat sedikit gitu dari sudut pandang agamanya Naomi sendiri, bagaimana sih? Gitu. Oke, boleh, Mon. Nah, kalau dari sisi agama aku, mungkin bakal aku kaitkannya dengan perdukunan tadi ya, yang sudah dibahas duluan sama Kang Fuad ya. Tidak jauh berbeda ya sama sisi agamanya Kang Fuad, yaitu Muslim. Kalau saya Katolik ya. Jadi, di agama kami itu ada 10 perintah Allah, mungkin teman-teman juga udah tahu, ada yang namanya Nabi Musa dan mendapatkan batu yang berisikan 10 perintah Allah tersebut. Nah, di dalam perintah yang pertama disebutkan bahwa kita itu dilarang untuk menyembah berhala, di mana kita itu hanya boleh berbakti hanya kepada Allah kita doang. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan perdukunan tadi, maka kita akan melanggar perintah Allah yang pertama, karena dengan melakukan hal tersebut berarti kita menyembah atau berbakti kepada hal yang selain daripada Allah, kayak gitu Mon, dari agama aku. Oke, makasih Naomi. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Naomi. Oke. Menurut Kang Fuad itu gimana sih tahu apa sih jalan tengah yang terbaik yang bisa dilakukan bila ditinjau dari sudut pandang agamanya atau psikologi atau menurut hukum bahkan hukumnya Indonesia untuk kasus ini sendiri, Kang? Ya, paling kita bahas dari sisi hukumnya ya, karena kasus ini masih berjalan ya, dan kedua belah pihak juga sudah mengajukan laporannya masing-masing kepada yang berwajib. Jadi lebih baik kita menunggu saja ya hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak yang berwajib agar kita juga punya gitu pegangan atau punya sesuatu yang bisa kita baca atau bisa kita ketahui gitu, khususnya agar informasi mengenai perkembangan kasus itu bisa muncul ke publik itu secara adil. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau kita ngikutin di internet lah gitu, misalnya di Twitter, di YouTube dan sebagainya, itu tuh asumsi masyarakat nih sudah semakin berkembang dan takutnya tidak terkendali. Nah, diharapkan dengan adanya informasi secara adil dari hasil pemeriksaan yang berwajib ini, masyarakat juga mampu menyikapi kasus ini dengan lebih bijak dan tidak muncul asumsi yang lebih liar dari masyarakat. Oke, Kang. Nah, kan tadi kita udah banyak nih ngebahas tentang pesulap merah sama Gus Samsudin. Menurut Kang Fuad sendiri gitu, kasus seperti ini itu banyak nggak sih, Kang, di sekitar kita? Kasus seperti ini, aku nggak bisa bilang banyak atau enggak ya, cuma pasti ada di Indonesia yang tadi yang sudah disebutkan bahwa di Indonesia kan nuansa magisnya cukup kuat ya, apalagi yang hubungannya dengan budaya atau nenek moyang. Terlebih lagi di wilayah-wilayah tertentu yang akses terhadap pendidikannya nih masih kurang. Jadi kan biasanya kalau masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan begitu baik tuh ketika mendapat masalah, ketika sakit misalnya, mereka lebih percaya terhadap dukun atau orang yang dianggap mempunyai kekuatan atau kemampuan tertentu untuk menyembuhkan penyakit dibanding ke dokter yang memang secara medis dia tuh sudah terbukti bisa menyembuhkan. Terus kalau kita flashback lagi nih ke zaman dulu nih, nggak dulu banget sih, waktu kita kecil lah. Itu ada kan yang namanya petir ponari, ingat nggak? Yang petir, yang batu petir itu yang bisa menyembuhkan. Nah, Iya. itu juga sama kan, si ponari yang namanya ya. Itu punya batu yang kalau dicelupin ke air dan airnya diminum tuh katanya bisa menyembuhkan. Nah, ini juga mungkin bisa dikaitkan juga dengan efek placebo tadi. Karena datang juga banyak yang ngaku bahwa setelah dia datang ke ponari dan meminum air yang udah dicelupin batu itu, dia merasa lebih baik gitu. Nah, bedanya kenapa petir ponari nggak terlalu kontroversial Gus Samsudin ini, karena petir ponari itu kan tidak membawa embel-embel agama, ya nggak? Karena itu apa adanya, dia itu bilang cuma batu kena petir gitu kan, batu yang dia punya itu tersambar petir dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, kalau Gus Samsudin ini kenapa jadi konflik dan kontroversi seperti sekarang, karena dia itu tadi membawa
atribut-atribut keagamaan gitu yang justru itu dapat memperburuk citra agama maupun citra dari pengobatan tradisional lainnya yang memang sebetulnya betul-betul bisa menyembuhkan gitu. Terus sebagai mahasiswa, gimana sih Kang cara kita menanggapi kasus yang tadi Kang Fuad udah sebutkan itu, atau kasus mengenai pesulap merah ini? Atau juga mungkin Kang Fuad ingin menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kasus ini, Kang? Aku mau sharing aja ya, bukan menyampaikan pesan, tapi lebih ke sharing bagaimana cara aku menanggapi atau menyikapi kasus ini. Dan jika dirasa baik, mungkin bisa dipraktekkan juga sama teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa, tentu kita bolehlah mengikuti kasus ini kan, karena bisa jadi hiburan juga, terus rame juga kasus ini udah banyak. Apalagi sampai detik ini kita take podcast kan, yang terlibat dalam kasus pesulap merah Gus Samsudin ini bukan cuma mereka berdua kan, dari pihak dukun atau pihak yang Gus Samsudin ini juga banyak yang ikut, terus yang mensupport pesulap merah juga banyak. Jadi wajar aja kalau kita ngikutin, tapi alangkah lebih baiknya gitu kalau kita tuh menjadikan kasus ini untuk lebih memperdalam lagi keilmuan kita. Contohnya misal aku dari psikologi nih, jadi kita mencari tahu lagi nih apa teori-teori psikologi atau ilmu psikologi yang terkait dengan sulap, yang terkait dengan perdukunan atau trik-trik pengobatan alternatif, atau dari sudut agamanya juga bisa, kayak apa sih pandangan agama terhadap sulap, terhadap dukun, terhadap tadi pengobatan alternatif. Nah, jadi selain kita juga mendapatkan hiburan dari kasus ini, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus ini, kita juga bisa menambah wawasan kita gitu terhadap keilmuan apa sih yang berhubungan dengan kasus ini. Oke, Kang. Jadi kita juga kalau misalkan dapat informasi juga harus lebih disaring lagi gitu ya, Kang. Terus harus lebih memperdalam lagi ilmu dasarnya gitu. Nah, kita udah sampai nih di akhir podcast nih, Nomi. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan juga ya, Mon, pesan penutup atau sharing penutup dari Kang Fuad, maka pematerian hari ini sudah berakhir. Namun, sebelum ditutup, kita akan menyimpulkan sedikit saja hasil diskusi dari perbincangan di podcast kali ini. Nah, tadi kan kasus ini tuh dimulai ya dari seorang content creator, yaitu Pesulap Merah, yang membuat reaction video terhadap trik yang dilakukan oleh dukun-dukun. Dan kemudian pesulap merah ini juga mulai merasa mendapat undangan terbuka dari Gus Samsudin untuk datang dan membuktikan sendiri mengenai triknya tersebut. Iya, betul. Nah, kita juga udah mendengarkan nih tanggapan dari Kang Fuad tentang kasus ini, baik yang ditinjau dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang psikologinya sendiri. Yang dimana dalam agama itu disebutkan bahwa dalam kasus ini itu hendaknya kita tidak boleh mengandalkan kesaktian yang melampaui batas agama. Dan dari sisi psikologinya, tadi udah disebutkan juga ya dari Kang Fuad, adanya placebo effect dan nocebo effect gitu. Oke, sehingga perlu kita ingat ya pesan terakhir yang disampaikan Kang Fuad, bahwa kita harus memastikan lagi info yang ada dengan memiliki pendirian terhadap diri kita sendiri, bisa dari sisi psikologi, agama, atau yang lainnya, supaya kita selama mendapatkan informasi-informasi tersebut juga tidak merasa terombang-ambing. Oke, nah nggak kerasa nih ya, waktu udah sampai akhir penutupan podcast kali ini. Dan pastinya podcast ini itu seru banget berdiskusi sama Kang Fuad tentang pesulap merah versus Gus Samsudin ini. Makasih banyak Kang Fuad udah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi sama kita. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Narasi yang telah mendengarkan podcast kita kali ini mengenai pesulap merah versus Gus Samsudin. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua ya. Dan jangan lupa buat pantengin terus IG BEM Kema Psikologi UPI buat lihat updatean terus dari Narasi. Aku Naomi dan rekan saya, Aku Mona, kami kami pamit pamit undur diri. diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.